Kuliah BSI aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, untuk perkuliahan statistika, ya, untuk pertama sebelum kita mulai perkuliahannya, kita akan membahas mengenai RPS. RPS itu rencana pembelajaran semester. Untuk rencana pembelajaran semester ini, kita mempunyai capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran ini ada capaian program studi yang diprogramkan pada mata kuliah statistika. Untuk capaian tahun 1, teman-teman harus menjelaskan, ya, mampu menjelaskan, menganalisis dan menilai konsep dasar dan fungsi manajemen dan organisasi, koordinasi dan memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses dan prosedur manajemen. Kemudian CPL 02 mampu menggunakan teknologi informasi serta mengolah dan menganalisa data dengan alat dan teknik pengolahan data. Nah, untuk menganalisa data dan dengan alat dan teknik pengolahannya itu nanti kita akan pelajari SPSS, ya, Statistical Production Service Solution, kemudian sama analisis survei di Excel. Biasanya itu ada diaktifkan analisis survei. Kemudian CPL 03 mampu memahami dan menggunakan berbagai metode penelitian dalam rangka menyelesaikan permasalahan manajemen. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau disingkatan PPMK. Dan sini mampu menjelaskan untuk CPMK 1 mampu menjelaskan konsep dasar manajemen. Lalu CPMK 06 mampu memberikan rekomendasi pengambilan keputusan pada proses manajemen. CPMK 09 mampu mengolah data dengan alat dan teknik pengolahan data. CPMK 10 mampu menganalisa data dengan alat dan teknik pengolahan data. Kemudian CPMK 12 mampu menggunakan berbagai metode dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Lalu deskripsi singkat mata kuliah. Di sini untuk mata kuliah statistika adalah mata kuliah tentang analisa data bermula dari berbagai atau bagaimana mengumpulkan data, menampilkan data, menganalisa data, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Terakhir adalah menyelesaikan masalah dari kesemua rangkaian di atas. Untuk bahan kajiannya, nah ini yang nanti akan kita pelajari di setiap pertemuan. Pertama, konsep dasar statistika dan hipotesa, kemudian penyajian data, kemudian analisis deret perkara, kemudian analisis kualitas data, lalu analisa asumsi klasik, kemudian analisa regresi linear, kemudian yang terakhir analisa uji sampel bebas dan pasangan. Nah, ini daftar referensi yang perlu teman-teman punya, ya. Untuk yang pertama, Mamarsa Sahyumi Ramawati 2020 statistika deskriptif. Kemudian 2, Ramadhanti Ana 2019 aplikasi SPSS untuk penelitian dan riset pasar Jakarta. Kemudian untuk pendukungnya Supranto J, di sini ada statistika ekonomi dan bisnis Jakarta. Kemudian Dr. Kadir MPD statistika untuk penelitian ilmu sosial. Nah, ini adalah CMK, ya, CPMK konsep yang perlu teman-teman ketahui, dan tentunya ini adalah waktu TM, ya, TM materi yang akan diberikan oleh dosen pengambilnya. Kemudian untuk pertemuan 1, ya, pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kita materi, ya, penyampaian materi, di mana karena kita 3 SKS jadinya 3 kali 50 menit. Kemudian untuk yang nomor terakhir 6, di sini contohnya mampu melakukan analisis dan interpretasi uji asumsi klasik menggunakan aplikasi SPSS. Nah, ini yang nanti akan kita praktekkan, ya, yang akan kita praktekkan, kita pelajari untuk membantu teman-teman nanti saat
teman-teman di sini nanti survei data project, ya, survei data project. Lalu pertemuan 9 sampai 13-nya di sini mahasiswa mampu mengidentifikasi, menginterpretasi, menganalisis data, demikian. Nah, tentunya karena kita merupakan project based learning, ya, atau PBL, jadi teman-teman diharapkan mampu untuk melakukan presentasi project per kelompok pada saat pertemuan 9 sampai 13. Kemudian untuk pertemuan 14-15-nya mahasiswa mampu membaca laporan penelitian, jadi memberikan kesimpulan, memberikan laporan dengan menggunakan SPSS. Lalu untuk keterangannya lagi di sini ada buat penilaian untuk partisipasi atau absensi 20%, tugas 25%, quiz 25%, project 30%. Untuk nilai akhirnya berarti di sini 20% dikali nilai partisipasi, absensi, ditambah 25% dari tugas, ditambah 25% nilai quiz, ditambah 30% nilai project. Nah, untuk asesmennya, jenis asesmennya sini tes tertulis, lisan, kemudian lisan tidak ada karena di sini ada nilai contreng, kemudian tes kinerja atau praktek, kemudian tugas portofolio. Nah, untuk range nilai, ya, untuk 0 sampai 30 itu E, 31 sampai 59D, 60 sampai 69C, 70 sampai 79B, 80 sampai 100A. Oke, itu aja penyampaian untuk rencana pembelajaran semester atau RPS dan CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah statistik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk definisinya, statistika adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, mentabulasi, menggelombolkan, menganalisa serta mencari keterangan dari data yang berbentuk angka. Ilmu atau metode cara aturan untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis, interpretasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data. Statistik kumpulan data dalam bentuk angka atau bukan angka yang berkaitan dengan masalah tertentu yang disusun dalam bentuk tabel, daftar, diagram, atau yang lainnya. Ya. Untuk grafik tentunya kita telah pelajari grafik datang, bar chart, kemudian pie chart, kemudian line chart, dan seterusnya. Tujuan statistika pertama sebagai sumber bahan atau informasi mengenai suatu hal, kemudian mendeskripsikan atau menjelaskan data yang berkaitan dengan kebutuhan tertentu, ya. Kemudian mendaftarkan gambaran masalah mengenai pendudukan, membuat perkiraan dari data untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan, kemudian membantu proses analisis data untuk mengetahui suatu nilai barang, memperkecil luas populasi menjadi ukuran yang lebih mudah dipahami. Peran statistik penyedia bahan, keterangan sumber, dan berbagai hal yang kemudian dikelola dan ditampilkan. Penyedia alat untuk mengemukakan maupun menemukan kembali keterangan yang tersembunyi dalam angka. Kemudian peralatan analisis dan interpretasi diri dari data, kuantitatif ilmu, pengetahuan sehingga data tersebut dapat dibaca dan disimpulkan. Kemudian jenis statistik ada dua, statistik deskriptif dan inferensial. Perbedaan antara deskriptif dan inferensial di inferensial ini hanya ada tambahan adalah menemukan, menarik kesimpulan dan pengambilan suatu keputusan. Sedangkan di deskriptifnya hanya sampai data kumpulan mengenai gambar kumpulan dan datanya, ya, beda di sini. Kemudian metode untuk statistika inferensial ada metode estimasi, metode uji hipotesis. Kemudian untuk alasan digunakan statistika di inferensial itu pertama, banyaknya jurnal tingkat atas yang tidak
akan menerbitkan artikel jika kita menggunakan statistik inferensial. Kedua, statistik inferensial membuka peluang untuk menggeneralisasi temuan ke dalam populasi dengan lingkup yang luas. Ketiga, statistik inferensial bisa menentukan apa yang akan cenderung terjadi dalam program. Keempat, statistik inferensial bisa menilai dampak yang relatif terjadi pada program dengan membantu menilai seberapa kuat hubungan antar variabel kausal atau independen dan variabel efek atau dependen. Biasanya variabel itu ada variabel X dan Y ya. Kemudian statistik inferensial bisa membantu menentukan berapa kuat hubungan antar terjadi dalam sampel. Kemudian hipotesis. Hipotesis merupakan suatu proposisi atau pernyataan atau jawaban sementara, dugaan yang mungkin benar dan diduga sebagai dasar pembuatan keputusan. Jadi hipotesis itu jawaban sementara atau sebutnya H0. Hipotesis adalah hasil kajian pustaka. Kemudian hipotesis diartikan sebagai kesimpulan bersifat sementara. Ciri-ciri hipotesis merupakan hasil dari proses teoretik dan komparasi data yang handal yang secara teoretik dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hipotesis menyatakan hubungan antar variabel. Hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis harus spesifik dan sederhana, menyatakan kenyataan tentang karakteristik populasi. Gunanya memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala. Kemudian hipotesis sebagai pengetahuan dalam suatu bidang. Yang ketiga, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang langsung dapat diuji dalam penelitian. Hipotesis memberikan arah kepada peneliti. Hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penelitian. Jadi, jika teman-teman mengambil tugas akhir atau skripsi, pertama-tama dalam penelitian itu harus ada masalah. Masalah itu yang kita bikin masalah itu pertama adalah jawaban sementara dari masalah tersebut. Ya, jawaban masalah dari masalah tersebut, dan nanti setelah penelitiannya maka teman-teman melakukan jawaban mencari jawaban dari masalah yang teman-teman ajukan. Bentuk kekeliruan hipotesa, sini kekeliruan tipe 1 yaitu menolak hipotesis 0 padahal semuanya benar. Kemudian kekeliruan tipe 2 yaitu menerima hipotesis 0 padahal semuanya sama. Langkah-langkah pengujian hipotesis merumuskan hipotesis nihil H0 dan hipotesis alternatif H1. Menentukan taraf signifikansi, taraf nyata, alfa dan variabel. Kemudian menentukan kriteria pengujian berupa penerimaan dan penolakan H0. Melakukan perhitungan. Oke, sampai pembahasan ini apa ada pertanyaan? Tools apa saja yang digunakan dalam statistik? Oke, untuk tools dalam statistik itu ada dua ya. Yang pertama SPSS, Statistical Regression Service Solution. Kemudian yang kedua itu dari Excel. Nah, Excel ini itu disebutnya ada analisis toolpath. Nah, biasanya kita harus mengaktifkan dulu tools untuk Excel-nya. Sedangkan untuk SPSS kita perlu software-nya untuk mengatur. Paham? Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, apa penggunaan hipotesis secara umum? Oke, untuk penggunaan hipotesis itu pertama ketika teman-teman melakukan penelitian ya, jadi pastinya mempunyai permasalahan. Nah, permasalahan itu yang akan menjadi tema untuk penelitian teman-teman. Nah, kita membutuhkan hipotesis itu untuk mengetahui jawaban sementara biar permasalahan yang akan diambil itu ada jawabannya. Gitu. Menentukan taraf signifikansi. Teman-teman pasti sudah tahu untuk signifikansi singkatannya SIG ya. Taraf signifikansi atau alfa atau taraf keberhasilan adalah untuk menentukan besar kecilnya kesediaan peneliti untuk membuat keputusan mendapat risiko dalam membuat kekeliruan tipe 1. Dalam penelitian sosial terdapat dua nilai alfa yang lagi digunakan, yaitu alfa 0,05
dan alfa sama 0,01. Biasanya di sini ada dari tabel harganya. Makin tinggi risiko dari kesalahan yang akan dibuat, makin rendah kecil taraf signifikansi yang akan digunakan. Suatu penelitian disebut signifikan bila penelitian bisa menolak nol dengan begitu menerima H1 dan nilai nol yang dibutuhkan. Pada dasarnya H1 adalah negasi atau lingkaran dari H0. Kemudian menentukan kriteria pada dasarnya menentukan statistik. Ya, statistik uji misalnya uji T, uji F, uji R atau uji X kuadrat. Nilai dari uji statistik adalah nilai yang akan dipakai sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis nihil H0. Penerimaan H0 terjadi jika nilai uji statistik lebih besar daripada nilai A alfa tabel. Penolakan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil daripada nilai alfa tabel. Lakukan perhitungan statistik, lakukan perhitungan dalam rangka pengujian hipotesis, artinya menentukan X kuadrat, T, F atau R yang diperoleh dari perhitungan data sampel. Dari kesimpulan, secara sederhana, dari kesimpulan berarti menolak H0 ataupun menerima H0. Jika peneliti berhasil menolak H0, kita mengatakan hipotesis yang diajukan uji pada data atau dasar sampel hipotesis. Sehingga kesimpulan penelitian adalah hipotesis verbal yang telah diajukan penelitian. Sebaiknya jika peneliti tidak berhasil menolak H0, kita mengatakan hipotesis yang diajukan tidak teruji atau data not support hipotesis. Kesimpulan lain yang tidak kalah penting adalah makna atau implikasi dari kesimpulan berkaitan dengan masalah yang diuji. Nah, ini ada contoh hipotesis berdasarkan pengujian hipotesa. Ada uji normalitas, uji multikolinialitas, kemudian uji heteroskedasitas, kemudian ada uji nova, uji linearitas, uji korelasi, dan seterusnya. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Atau udah paham semua? Paham ya? Oke, kalau itu paham, saya minta ke nanti teman-teman menjelaskan apa yang saya terangkan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.